Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita dan Ia teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa 6 Juni tahun 2023. Percayalah kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 13 hari bersama kitab 2 Korintus. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita hari ini, tetaplah berkarya bersama Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dalam pasal ketiga ini, kita mendapati bahwa Rasul Paulus menyatakan tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil. Kenyataannya memang Paulus diragukan oleh sebagian orang karena tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia telah bekerja begitu keras untuk mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Dan hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya dan membungkam mulut nyinyir mereka. Luar biasa. Kita mendapati bahwa Paulus tidak sibuk meminta pernyataan dari orang-orang terpandang, tetapi cukup dengan terus berkarya. Maka dengan sendirinya, hasil karyanya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai seorang rasul. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan manusia atau bukan karena dirinya sendiri. Sidang jemaat Tuhan. Saat ini mungkin saja ada orang lain memandang kita rendah karena kita ini bukan dari keluarga terpandang, bukan pula orang kaya atau bukan orang yang ahli di ladang pelayanan. Kita tidak perlu marah atau merasa malu, apalagi rendah diri. Tak perlu pula mencari pembuktian melalui komentar orang-orang. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan berasal dari Tuhan sendiri. Inilah yang membuat hidup kita, pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Satu hal penting yang perlu kita catat dan kita lakukan adalah tetaplah berkarya. Karena pada akhirnya banyak orang akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Tanpa dibuat pusing oleh komentar orang lain, kita sebaiknya bertekun dalam pelayanan yang Allah percayakan. Agar pengabdian kita berbuah kebaikan bagi banyak orang dan menyibukkan diri dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi ciptaannya, yaitu sesama kita. Jangan pernah menunggu puji-pujian dari manusia karena itu hanya sifatnya sementara. Teruslah kerjakan bagianmu. Sebagai orang-orang telah diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan, lakukanlah dengan segenap hati. Jangan tunggu perintah atau puji-pujian dari siapapun, termasuk dari pemimpin rohani atau gembalamu. Tuhan mencatat semua hal yang kita lakukan secara detail dan lihatlah, pada waktunya Tuhan akan mengupahi kita, asal kita tidak menjadi lemah. Kuat-kuatlah di dalam Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Dan percayalah, Tuhan akan membalaskan semuanya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Jangan pernah undur ketika ada orang-orang yang menyepelekan kita mungkin. Tetaplah kerjakan sesuai dengan bagianmu. Kekuatan Allah ada padamu. Sukacita sorgawi mengalir atas hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati lagi dari sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Kemana pun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku kiranya kemurahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu di sepanjang hari ini. Pagar perlindungannya nyata bagimu. Sehingga ketika musuhmu datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus. Sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati lagi kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.